Awal jangan live dulu ya. Bantuin programnya Bang Amar. KKN say, KKN ini mau udah deadline ini, tinggal bikin laporan hari ini terakhir, tapi dia programnya belum. Udah, jangan keluar dulu dah. Sian Amar, tadi udah mau bunuh diri. Tahu nih dia lama banget. Udah. Mulai. Oke. Langsung gue record ya? Apa? Langsung gue record ya? Ya. Oke. 1, 2, 3. Ada suaranya nggak sih dia? Iyalah, lu cek Iya. dulu ada suaranya. Ntar udah di record nggak ada suaranya lagi. Ini gue pengaturannya gue. Pembicaranya mahal ini loh. Orang tengah malam begini jadi pembicara. Ya Allah. Oke. Thank you. Dan ya. Karena Ya, yang terhormat Angelika Richard Eka Putri Oke. sebagai pemateri. Dia mantap deh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya namanya Amar Muhajir. Di sini saya sebagai moderator. Jadi di malam ini tuh kita akan membahas tentang kekerasan cara menangani kekerasan pelecehan seksual gitu kan. Yang dimana akan dibawakan oleh Angelica Richard sebagai pemateri. Untuk Angelica Richard, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Kamar. Kita alhamdulillah berjumpa di live Instagram pada sore hari ini menjelang malam ya. Iya. Duduk. Jadi pada kesempatan kali ini tuh kita akan sharing session mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, di mana dari data yang pernah saya baca yaitu selain dengan kuantitasnya yang saat ini semakin bertambah, kualitas tindak kekerasan juga cenderung semakin meningkat. Komnas Perlindungan Perempuan mencatat pada tahun 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan pada tahun 2019 tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 406.178 kasus. Nah, catatan pada tahun 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu pemerkosaan dalam pernikahan, incest, kekerasan dalam pacaran, KDP, cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati di beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam. Nah, jenis kekerasan terhadap anak dan perempuan ini semakin hari semakin banyak modelnya atau kasusnya, di mana seperti yang baru-baru ini terjadi di daerah Sulawesi, itu ada seorang kakek yang melakukan tindak asusila kepada cucunya yang berumur 1 tahun 4 bulan, di mana seorang balita yang harusnya mendapatkan kasih sayang dari dan mendapat perlindungan dari sekitarnya malah harus merasakan
pelecehan seksual yang dialami atau dilakukan oleh keluarganya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, kekerasan ini malah ditutupi oleh beberapa pihak keluarga karena merasa bahwa kekerasan seksual yang terjadi ini merupakan aib bagi mereka dan membuat di keluarga tersebut tuh menjadi sebuah hal yang nantinya akan dicaci oleh masyarakat dan lain-lain. Nah, tidak lain dari kasus tersebut itu seorang yang menutupi adanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dialami balita tersebut, yaitu neneknya sendiri. Nah, akhirnya setelah beberapa saat kasus itu ditutup-tutupi, akhirnya terkuak juga dan saat ini tercatat sebagai hal baru bahwa sebenarnya tindak kekerasan seksual baik bagi remaja, balita sekalipun atau bahkan beberapa orang dewasa pun bisa merasakan tindak kekerasan dan banyak hal-hal yang bisa terjadi dan faktor-faktor yang mendukung adanya tindak kekerasan seksual ini. Nah, jadi edukasi bagi teman-teman sekalian bahwasannya tindak kekerasan seksual mungkin kita alami, tapi beberapa di antara kita sulit atau masih merasa ragu dengan tindak melaporkan para pelaku ini kepada pihak-pihak yang berwenang karena merasa ini adalah sebuah aib atau sebuah hal yang harus ditutup-tutupi dan merasa kita wanita para korban dari tindak kekerasan seksual ini harus menjaga rapat-rapat aib ini dan tidak boleh mempublish. Nah, ini harus digarisbawahi oleh para perempuan itu bahwa kita harus sadar dan melek bahwa di sekitar kita ini sebenarnya butuh perlindungan, butuh harusnya dijaga gitu seperti adik kita misalkan atau saudara-saudara kita yang memang harus diberikan pengertian-pengertian tentang mungkin sex education dari dini dan bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh oleh antar jenis itu harus mulai ditanamkan sejak dini. Nah, bagi para remaja mungkin tadi adanya tindak kekerasan dalam pacaran. Nah, kita juga tidak bisa dipungkiri juga kan beberapa remaja sekarang ini banyak yang sudah melakukan kayak pacaran gitu. Nah, dalam menjalankan hubungan pacaran ini mungkin beberapa dari mereka itu ada yang dinamakan kalau zaman hits sekarangnya itu toxic relationship di mana mereka itu mungkin ada yang mengalami tindak kekerasan dari pacarnya. Nah, ini tuh kayak kalau didiemin aja ini bakal terus melebar gitu, bakal terus apa ya sebuah hal yang membuat candu bagi para pelakunya ini untuk melakukan intimidasi kepada para korban. Nah, di sini jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan gerakan anti kekerasan pada perempuan dan anak dan tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Apabila kita merasakan atau pernah mengalami tindak kekerasan seksual tersebut, jangan pernah malu atau ragu untuk menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan kalian juga nggak bisa cerita kepada orang yang salah gitu. Kalian harus cerita atau harus mengungkapkan kejadian kalian itu kepada orang yang bisa dipercaya dan dapat membawa jalan keluar dari tindak kekerasan yang kalian alami gitu. Apalagi bagi kalian-kalian nih yang mungkin para cowok khususnya itu harus bisa menjaga wanitanya, gak boleh kayak semena-mena dan harus lebih menghargai para perempuan karena untuk zaman saat ini perempuan itu bukan seperti halnya perempuan harus ada di bawah dan laki-laki ada di atas, di mana perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Tapi di sini kita harus saling menjaga dan eh, menyayangi atau mungkin harus bisa memuliakan seorang perempuan gitu karena kita semua juga terlahir dari seorang perempuan gitu. Mungkin gimana Bapak moderator? Jadi, oh, ya gimana? Berarti tandanya
eh, ketika seorang perempuan itu merasa kayak dilecehkan gitu ya. Maksudnya tuh kayak misalkan ya kan zaman sekarang tuh kayak nggak perawan itu ada yang bilang gini. Jadi kayak nggak perawan itu sudah menjadi hal kewajaran gitu loh untuk kita para Hmm. remaja gitu. Nah, itu tuh bagaimana sih menurut Kak Angel gitu loh, kayak menghadapi kata-kata tersebut gitu loh. Maksudnya kayak peribahasa tersebut gitu. Dengan kata lain kayak, oh rata-rata kalau misalkan kita nggak apa sih namanya, nggak masih perawan gitu misalkan ya, itu nggak keren atau nggak apa sih namanya, kurang gaul lah istilahnya gitu loh. Oke, ini masuknya berarti ke pergaulan bebas ya, Iya, dimana hal-hal yang seperti ini tuh ya kita tentunya para generasi muda harus mampu mengedukasi para adik-adik sekalian yang mungkin saat ini masih gelap mata yang menganggap bahwa eh, virgin itu merupakan hal yang lumrah gitu. Nah, ini harus dijaga karena kita juga harus mengedukasi di mana bahwa virgin ini walaupun mereka anggap lumrah tapi sebenarnya bakal berdampak panjang seperti apabila mereka melakukan seks bebas itu tentunya kita harus mengedukasi nih apabila mereka melakukan seks bebas tentunya nanti akan ada misalkan penyakit menular seksual di mana hal ini kan terjadi karena adanya tadi seks bebas dan lain-lain. Terus kita juga harus mengedukasi para perempuan-perempuan, wanita-wanita muda saat ini bahwasannya bahwasannya gue salpok sama yang komen. aduh, aduh. Bahwasan ya, kita tuh harus bisa mengedukasi bahwasannya apabila kita menyerahkan keperawanan kita kepada para laki-laki yang belum tentu akan apa ya akan bertanggung jawab sepenuhnya, ya tentunya perempuan itu memiliki kerugian yang sangat amat besar gitu. Selain luka sakit hati, juga mereka juga akan merasakan kerugian di mana perempuan tuh seperti tidak ada harga dirinya lagi seperti itu Kak Amar. Jadi Kak Amar juga tidak boleh untuk melecehkan perempuan ya. Aduh, iya, siap Kak Angel. Oh ya, BTW itu ada yang mau nanya tuh Kak Kita Angel tuh dari Natri Resnas juga underscore kalau Kak Umam. 19. Di Natri Boleh, underscore boleh. 19 tuh. Cukup Amar, menarik. ini sesinya luar biasa nih disaksiin juga sama Kak Umam, Resnas dari Pose Jabodetabek. Oke, siap, siap. Terima kasih untuk Kak Humam sudah menyempatkan waktu untuk join di live kita gitu ya. Ya, silakan. Oh, ini ada yang nanya nih dari Kak Umi Hoiriah 2000. Bagaimana sih supaya laki-laki menjaga wanita gitu loh? Gimana tuh Kak Angel menurut Kak Angel sendiri? Bagaimana supaya laki-laki menjaga wanita? Nah, ini nih yang perlu ditekankan untuk para laki-laki nih, khususnya laki-laki hidung belang itu kayak jangan pernah menganggap wanita itu apalagi kalau yang udah predator-predator keras nih, predator keras udah kategorinya predator keras itu harus di apa ya? Harus diedukasi lebih dalam bahwasannya perempuan itu bukan budak seksual gitu. Ngerti gak? Kayak Oh, perempuan iya. itu sekalipun kita menjalin hubungan pacaran atau hal-hal yang menuju ke sana lah gitu. Itu tuh ya untuk kita yang saat ini belum ada ikatan pernikahan, jangan pernah melampiaskan hasrat atau sesuatu yang menjerumus kepada hal-hal seksual itu dilampiaskan kepada seorang perempuan karena sesungguhnya nih kalau perempuan-perempuan yang sudah jatuh cinta itu pasti cinta itu buta guys ya enggak Iya, cinta itu bener. buta ya kan dimana yang gelap pun akan apa ya yang berwarna pun akan kelihatan gelap semua gitu loh jadi akan terbawa arusnya. Nah, makanya nih, tombaknya ada di mana? Tombaknya itu ada di laki-laki. Di mana makanya kita para perempuan itu harus mencari laki-laki yang satu paham agama. Nah, kalau laki-laki yang udah paham agama, pastinya akan menjaga wanitanya dan tahu bahwasannya seorang wanita itu memiliki kemuliaan yang sangat tinggi.
seperti itu, Kak Umi. Ya, ya gimana menurut Umi? Apakah udah jelas tuh? Apa jawabannya itu? Memuaskan nggak tuh? Moderatornya hidungnya nggak belang lebih bahaya. Aduh ya ampun deh ini. Gila. Komentatornya Ada lebih juga parah. ya. Parah banget aja. Saya dukung komentator. Ini ada yang Ini. nanya dari Dinatri 11. Seberapa penting kata virgin bagi laki-laki sih Kak? Terus kenapa sampai sekarang anak di bawah umur banyak yang masih apa itu? Tunggu. Masih tik 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 tik. Oh, masih buta akan kata virgin or perawan ini gitu loh. Jadi gimana nih Oke. kayak gitu? Seberapa penting kata virgin bagi laki-laki sih ya? Nah, ini juga pernah nih saya edukasi, bukan edukasi, saya cari tahu dari beberapa orang random, ya kan? Saya pernah tanya hal ini ke beberapa orang random. Seberapa mungkin lingkungan teman-teman saya kan kebanyakan laki-laki nih, ya kan? Iya, Ya, kebanyakan sahabat-sahabat saya itu laki-laki. Nah, beberapa nih saya survei nih ke mereka bahwasannya seberapa penting sih kata virgin gitu bagi seorang laki-laki. Nah, ada beberapa yang menganggap bahwa oh, gue kalau nikah harus banget sih kalau ceweknya harus virgin gitu. Terus ada juga yang bilang menurut gue sih nggak terlalu penting virgin karena ibaratnya kayak masa sih seorang perempuan dinilai dari kevirginannya gitu kan, kayaknya nggak adil banget gitu kan. Tapi ya disinilah dimana seorang perempuan harus tetap menjaga kehormatannya sehingga pada saat nanti mereka menikah ataupun sudah memiliki pasangan yang tepat, mereka tuh tidak ada ketakutan dalam hidupnya gitu. Nah, kenapa sih untuk anak-anak di bawah umur ini banyak yang masih buta akan kata virgin ini? Ya tadi, karena kurangnya edukasi, kurangnya pengertian gitu, bahwasannya eh, pergaulan saat ini udah sangat-sangat bebas. Kita buka internet pun yang muncul udah macem-macem. Kita ketemu sama orang baru pun mungkin ada beberapa yang memiliki niat-niat jahat. Nah, di sini nih kita sebagai para penggeraknya itu harus bisa mengedukasi teman-teman, adik-adik ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap berhati-hati bahwasannya tindak kekerasan seksual itu tadi selain kuantitasnya semakin meningkat, kualitasnya pun semakin meningkat gitu. Kayak sekarang terjadi juga kan di apa masjid, musola itu ada loh yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual kayak gitu. Kayak fetis-fetisnya tuh udah beraneka ragam, udah ibaratnya kayak udah dunia tuh semakin gila sekarang. Makanya kita harus bisa ngejaga orang-orang sekitar kita tuh bahwasannya harus melek nih dari hal sekecil apapun itu bisa menjadi bahan untuk dilakukannya tindak kekerasan seksual itu. Kak tuh kakak tadi nggak nanya lagi satu lagi tuh apa tuh Dinatri apa di store 19. Ini kata Kak Umi katanya kan moderatornya laki-laki. Coba kalau menurut Kak, Nah, Kak gimana tuh jawabannya? Ya menurut gimana? Amar kayak Kalau menurut saya pribadi sih kalau misalkan emang jawabnya yang bener, Mar. ah Jawabnya yang kenapa? bener jangan. Ya Jawabnya yang enggak maksudnya ini kan opini pribadi gitu ya kan. Kalau misalkan emang suatu saat kita mendapatkan jodoh yang mohon maaf nih misalkan sudah nggak virgin ya udah gitu loh. Karena kan maksudnya ya mau gimana pun sebenarnya gimana ya saya kan belum tahu nih gitu kan kayak gimana sih rasanya gitu loh ya nggak sih terus habis itu kayak ya jadi kayak ya udah gitu loh walaupun nggak virgin pun ya udah kita harus menerima pasangan kita gitu loh karena masa iya kita menilai perempuan dari masa lalunya gitu kan ya bagaimanapun pasangan kita ke depannya gitu loh ya nggak sih betul nggak sih Kak Angel kayak gitu
Kayaknya Rosati Raihan harus dikeluarkan deh, Mar. Kayaknya di Ah, record itu nggak asik ya. ini udah nggak gua record ini. Ngakak sekali. Enggak, kamu bohong. Bukan aku yang bohong. Bibirku yang bohong. Bukan aku yang bohong, bibirku yang bohong. Itu katanya Ngakak satu deh. lagi dari Dinatris Boleh, boleh. underscore. Mau nanya apa lagi tuh? Kak Dinatri coba. Kita diskusi sampai jam berapa ini? 12 boleh lah ya. Boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Ini soalnya kayaknya seru banget nih. Kok di saya komennya nggak nongol sih? Nah, tuh kenapa itu? Apa ya? Jangan-jangan di hide. Mungkin, Parah banget sih mungkin kalau di. iya sih. Kasusnya kayak gitu nanti. Apa coba kasus apa coba? Jelas loh. Nanya dong. Ibu STT. Kak, ini katanya ada yang mau nanya nih. Sebelah nih teman katanya ada yang mau nanya. Mau nanya apa Boleh, tuh, boleh, Bang? boleh, boleh. Tanya apa, Cok? Ayo bentar. Itu Dinatri Ketik, gimana ketik, katanya? ketik. Kak Nanti Dinatri. lagi ngetik kali. Ngetik, oke. Ayo Ini yang lain yang baru bergabung. ini komentator yang bernama Rosadi Daihan apa? Siapa sih namanya nih? Iya nih, Rosa Dwi Raihan kayak nggak nanya-nanya, cuman komentator doang nih kayaknya nih. Teteh. Kayaknya perlu dikeluarkan deh dia. Mana record lagi, Cok. Ya wes lah, nggak apa-apa lah. Mas, Buat KKN doang. bagaimana cara menangani diri kita ketika ya salah satu maksudnya dari pasangan kita itu sudah ada Ketik aja, ketik. apa segala itu cara kita menanggapinya dan bisa menjawabnya apa Nah ya. Kak, ini Kak ada pertanyaan. Itu tuh dari Kak Dinatri. nah, saya udah nanya duluan. Ini sabar satu lagi. Ini nggak mau Sabar. diketik dulu biar bisa guanya biar bisa ini. Ini dari Dinatri dulu deh. Kak, kasih tahu dong Ya deh. gimana caranya edukasi anak kita dari pergaulan bebas yang kiranya bakal diingat terus sama anak kita. Gimana tuh, Kak? Terus ada satu lagi nih, anak usia di bawah umur, ya, yang kayaknya sesekali bisa jadi lupa lagi. Terus malah dia mau coba hal-hal aneh gitu. Nah, itu tuh gimana tuh edukasinya tuh, Kak? Buat anak yang di bawah umur Oke. ya. Di bawah umur tuh berarti balita nggak sih? Atau yang di Ya, bawah, maksudnya untuk iya. kategori. Nah, mungkin di sini sih tahap-tahapnya ya. Untuk pertama itu, ini kita di tahap yang kayak balita dulu nih. Karena kan tindak kekerasan yang tadi sudah dijabarkan ya, kasus-kasusnya itu ada beberapa yang dialami oleh seorang balita gitu. Nah, khususnya kayak cewek cowok sih sekarang karena para pelaku kekerasan seksual ini nih nggak apa ya kayak udah buta gitu antara perempuan dan laki-laki itu sekarang udah kayak menurut mereka ya udah sama aja gitu. Nah, caranya ya kita harus bisa mengedukasi anak-anak kita tuh dimulai dari kayak bagian tubuh mana aja nih yang nggak boleh dipegang sama orang lain gitu. Kayak gimana caranya kalau misalkan jangan mau nih kalau ada orang yang mengiming-imingi anak kita Permen. apa ya permen, makanan atau dikasih jajan dan lain-lain gitu. Kayak terus jangan mau kalau misalkan diajak sama salah satu orang yang dikenal maupun nggak dikenal untuk di dalam ruangan yang kayak tertutup gitu. Jangan mau cuma sendirian gitu, harus punya apa ya bawa temen kalau diajak kemana-mana gitu itu kayak yang harus ditanamkan ke anak-anak yang usia dini gitu terus bisa jadi juga kayak kita harus bisa ngasih tahu nih ke anak-anak kita bahwa harus terbuka apapun yang terjadi hari ini misalkan mereka habis main dari luar gitu ketemu sama siapa aja kita harus sering-sering nanya habis ketemu sama siapa terus habis pergi kemana misalkan anaknya nih diajak
tetangga kemana gitu, kayak ke Oh iya, orang-orang sekitar kita juga. Dia, tadi perginya kemana aja, sama siapa aja, kita tuh harus bisa mengedukasi temen apa anak-anak kita tuh harus belajar terbuka ke kita. Jadi kita tahu anak kita hari ini nih ngapain aja nih selama tidak bersama kita gitu. Nah, mungkin itu kalau yang di anak-anak balita. Selain tadi, kita harus memperkenalkan mana bagian tubuh mana aja yang tidak boleh dipegang gitu. Terus tadi kita juga harus mengajarkan bahwa mereka harus bisa terbuka terhadap orang tuanya. Nah, terus kalau dimulai anak-anak yang remaja, SD, itu juga kita tetap harus sedikitnya itu harus memperkenalkan sex education tuh nggak apa-apa ya untuk anak-anak kecil gitu, karena kalau misalkan mereka nggak tahu sama sekali pun mereka malah penasaran gitu, kayak misalkan ditutup-tutupin gitu sama kita tentang pembahasan seks, menurut kita itu edukasi kan, menurut kita itu edukasi. Jadi kita sebagaimana mungkin menyampaikan kepada anak-anak kita itu bahwa ini nih pembelajaran loh buat kalian, kalian nggak perlu mencoba, karena kita harus ngasih tahu nih kasus-kasus yang ada gitu. Kayak sekarang adanya pelecehan-pelecehan seksual, berita-berita yang kayak gitu, kita harus kayak update ke anak-anak kita, karena mereka harus tahu bahwasannya tindakan yang seperti ini nih salah dan tidak boleh dilakukan. Terus tadi juga tetap harus anak-anak tuh supaya bisa terbuka sama kita, bahwasannya kalau misalkan terjadi hal-hal tersebut jangan pernah ditutup-tutupin, harus berani terbuka gitu. Nah, untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual ini, itu sebenarnya yang nanti akan bermasalah selain fisik pun mentalnya juga bisa kena, karena luka masa lalu atau luka batin itu biasanya terjadi dari anak-anak yang memang berat usianya itu masih belum bisa mengingat sepenuhnya gitu, masih di bawah alam sadar mereka. Nah, nantinya di situ tuh akan terus terpendam, 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 kalau misalkan kejadian ini tidak terungkap gitu, akan terpendam terus-terus, akhirnya nanti akan memuncaknya itu pada saat mereka sudah mengalami masa puber gitu. Nah, hal-hal ini yang harus dihindarkan. Terus kalau misalkan yang para remaja nih, itu misalkan ada yang dijadikan sebagai eh, budak seksual tadi, tanda kutip budak seksual itu, kita harus bisa merangkul mereka bahwasannya apa yang sedang mereka alami ini itu apa ya, tidak harus dihakimi sebenarnya, tidak harus dihakimi, karena sebuah hal yang sudah terjadi itu harus dibawa keluar, bukan mereka dibiarkan untuk terjerumus di dalam lingkaran itu gitu. Maka orang-orang yang di sekitarnya seperti kita, mungkin kita harus bisa mengamati sekitar, mana anak yang biasanya lebih tertutup, mana anak yang kelihatannya kayak kosong gitu. Kita harus kayak merangkul mereka, karena kalau misalkan mereka yang akan mulai duluan ngadu ke kita, itu kayaknya hal yang jarang terjadi, karena mereka masih menganggap bahwa hal-hal ini tuh aib mereka, jadi harus mereka tutupi rapat-rapat, padahal ini yang harusnya mereka ungkapkan agar tidak terjadi korban-korban yang lain seperti itu. mantep banget udah Sama-sama, jawaban. Dina. Lu jadi nanya gak? Jangan. Oh iya nih, ada satu lagi nih terakhir kali ya, nanyanya ya. Ya, Jadi gini, jadi record, hah? jadi record anjir. Jadi gue udah ngomel. Bisa di save, deng. Bisa di save. Jadi Sam kan, udah kan Udah ngantuk. Iya. ngantuk tuh kata Umi, udah kok ngantuk, capek, kuota habis. Satu lagi kayaknya nih ya. Jadi gini nih, bagaimana sih kita menghadapi atau menerima dengan lapang dada ketika kita mengetahui kayak pasangan kita tuh udah nggak virgin lagi gitu loh. Oh, Bagaimana itu sih kayaknya menurut? untuk laki-laki ya. Ah? Itu kayaknya untuk laki-laki. Berhubung saya perempuan, silakan saya kembalikan kepada moderator. Aduh, aduh, aduh. Salah nanya, geblek. Oh, salah nanya. Terus gimana? Nanya nih. Nah, ketika nih pasangan kita bukan mengenai virgin, jangan kesini lah, nggak usah. Iya, oke. Buka vlog, mau tidur. Oke, siap. Bagaimana? Kalau misalkan gini loh teh, 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 pasangan teh, teh manis. teh pahit,
Jadi kalau misalkan pasangan kita tahu bahwasanya ya dirinya begini begitu sesuai Putus. ya Putus. Putus. ya bagaimana cara kita menerima gitu ketika pasangan kita baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Ini ya pandangan dari perempuan dulu ya. Kebanyakan kita kalau misalkan mendiskusikan hal seperti itu kebanyakan sama laki-laki. Jadi ya laki-laki mah bahasanya ya udahlah Jospar, yang penting dia sayang sama kita kayak gitu. Nah kalau dari cewek tuh bagaimana, misalkan pasangan kita tuh udah tahu misalkan bahwasanya ih ini dulu pernah gini pernah gitu